usahakan tidak untuk meminjamkan dokumen kalian kepada teman kalian, bahkan kepada sahabat karib kalian, bahkan kepada saudara kandung kalian ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini teman-teman. Apa kabar semuanya? Kabarnya baik kan? Nah, sekarang saya berada di tempat ternyaman di seluruh dunia, yaitu adalah dapur. Di sini itu saya mau membahas tentang kali ini kita membahas tentang paspor ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa paspor itu kalau di sini itu adalah nyawa kita. Di sini itu nyawa kita itu ada 4, tapi yang paling penting itu adalah paspor. Yang kedua adalah kontrak, yang ketiga adalah visa, dan yang keempat adalah KTP. 4 ini adalah nyawa kita ya teman-teman. Kalau kamu kehilangan paspor berarti kamu itu mati, wes dead. Karena kalau kita mau mengurus apapun kita itu harus pakai paspor kalau di sini, selain pakai KTP ya. Dan saya itu sungguh menyayangkan kepada mbak-mbak TKW yang khususnya di Hongkong ini, kenapa di tahun 2023 ini masih aja meminjamkan paspor kepada temen dan digadaikan di rentenir. Itu yang saya bingung sampai sekarang, padahal di tahun 2023 ini kan udah zamannya internet itu di mana-mana. Bisa kalian itu bisa online di Facebook, di WhatsApp, kalian itu bisa googling di mana-mana. Udah ribuan konten, udah ratusan yang membuat status di grup BMI Hongkong itu. Jangan sekali-sekali meminjamkan paspor Anda kepada teman Anda, bahkan kepada saudara kandung Anda di sini. Karena itu resikonya akan sangat besar sekali jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Contohnya begini, misalkan saya itu punya teman baik selama bertahun-tahun. Temen itu deket kayak saudara kandung rek. Terus di suatu kesempatan dia itu mau meminjam paspor saya, yang akan digunakan untuk meminjam uang di rentenir, dan juga meminta tuh menjadi saksi saat dia pinjam uang ke rentenir atau ke finansial. Di sini itu kan ada sejenis bank atau apa gitu ya yang khusus melayani untuk peminjaman uangnya teman-teman. Jadi sistemnya itu mereka itu meminjamkan kita uang dengan cara melihat gaji formal kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya gaji berapa gitu, mereka itu bisa mengira-ngira bisa minjeminnya berapa gitu ya. Dan biasanya juga ada persyaratan KTP juga. Saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya karena seumur-umur saya itu bekerja di sini nggak pernah yang namanya pinjem uang ke rentenir atau ke tempat-tempat yang begituan ya. Jadi kita kembali ke pokok awal tadi. Teman saya meminjam paspor saya dan saya disuruh untuk menjadi saksi ketika dia meminjam uang di bank. Nah, berhubung karena saya itu sudah, ini cerita ya guys, bukan pengalaman loh, ini cerita. Saya itu mengumpamakan, berhubung saya itu sudah sangat dekat dengan sahabat saya ini, jadi saya itu memiliki sebuah rasa koyok gak mentoloan gitu loh guys. Padahal di sisi lainnya si yang namanya sahabat saya ini sudah berniat untuk menikam saya dari belakang. Nah, karena saya setiap hari di chat ya, terus di WhatsApp dia itu mengasih perhatian lebih, dia suka traktir makan gitu, dan saya pun merasa nggak enak hati. Ya udahlah, ya wes lah mbak, ayo aku jadi saksi, ya wes lah, angatnya pasporku tak pinjamkan ke kamu gitu kan. Biasanya kalau orang-orang Indonesia itu seperti itu.
Nah si sahabat aku ini kan udah seneng sekali tuh, wah asik-asik. Terus dia nanti pasti ngomongnya itu halus begini, anu mbak ingin kok ya, lek wes aku kalau nanti uangnya sudah aku terima, nanti kamu aku kasih $3.000 lah, dan kemudian setelah kamu nanti mau jadi saksi, nanti aku kasih kamu 2.000 ya, jadi total itu nanti sampean dapat $5.000 Hongkong. Lah karena saya itu nggak pernah menerima uang gratis $5.000 Hongkong dari siapa-siapa, ya saya seneng dong, kayak mendapat durian runtuh, mendapat uang $5.000 Hongkong cuma-cuma. Padahal itu adalah trik dari temen yang ini biar saya itu benar-benar meminjami paspor sama aku jadi saksi, teman-teman. Nah, singkat cerita, setelah semuanya sudah beres, dia itu meminjam uang kepada bank itu totalnya adalah $50.000 Hongkong dengan angsuran tiap bulan itu 4.500. Terus ya wes lah, $50.000 Hongkong kan tadi, aku yang 5.000, dia yang 45.000. Angsuran pertama lancar 4.500, angsuran kedua juga lancar, angsuran ketiga, angsuran keempat, angsuran kelima dia menghilang tanpa jejak. Terus kalau saya bertanya kepada kalian, kira-kira siapa yang dirugikan, saya ataukah dia? Kalau orang beres pasti jawabnya adalah saya yang dirugikan, karena saya harus melunasi hutang-hutang dia itu per bulannya adalah 4.500. Sedangkan waktu peminjaman uang saya cuma dikasih uang $5.000 gitu loh. Nah biasanya itu nanti 4.500 itu kurun waktunya itu mungkin setahun lebih ya teman-teman, kalau pinjemnya itu 50.000 setahun lebih, bahkan bisa hampir nanti 1,5 tahun itu. Nah singkat cerita nanti pasti endingnya sayalah yang akan mati, sayalah yang akan mudar, sayalah yang akan bongkok, karena harus melunasi hutang dari sahabat saya ini yang uangnya saya tidak makan gitu ya. Jadi saya harap kalian itu bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang saya kiaskan ini tadi ya. Jadi keinginan saya itu menghimbau kepada mbak-mbak TKI dimanapun berada, khususnya yang di Hongkong sini, karena biasanya yang urusan utang piutang data, utang piutang masalah saksi itu hanya di Hongkong setauku teman-teman. Jadi saya menghimbau agar kalian itu jangan pernah mau dan katakan tidak untuk meminjamkan dokumen kalian kepada teman kalian, bahkan kepada sahabat karib kalian, bahkan kepada saudara kandung kalian ya. Dan jangan pernah dan katakan tidak untuk menjadi saksi ketika teman kalian itu meminjam uang kepada bank. Karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kalianlah para saksi dan kalianlah yang mempunyai dokumen resmi itu yang akan kena masalah. Kalau masalahnya cuma nyaur utang selama setahun itu sih ada yang bilang itu nggak masalah sih. Tapi kalau kalian sampai diputus kontrak kerjanya sama majikan, siapa yang rugi dan siapa yang akan melunasi utang-utang itu? Dan kalau utang-utang itu nggak kalian lunasi, tiap bulan itu bunganya akan naik, tiap tahun bunganya akan naik. Dan mereka itu juga bisa menghubungi alamat kalian di Indonesia. Pernah kejadian itu nggak dibayar sampai 2 tahun itu udah mencapai 300 juta teman-teman. Jadi untuk melunasi hutang itu mereka itu menjual rumah gitu. Jadi saya harapkan semoga ini cerita aku kali ini ya teman-teman, kalian itu bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa janganlah kalian itu meminjamkan data apapun kepada siapapun.
carilah aman di sini, dokumen pegang sendiri dan jangan dipinjaman ke orang lain. Gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.